Shalom, salam sejahtera. Kembali renungan malam seiman hadir yang ditulis oleh Dr. Kathleen Wijaya Guntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Guntaraf. Judul renungan malam seiman pada malam hari ini adalah Marilah Bersukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22. Hidup yang optimis adalah hidup yang bergembira. Inilah yang juga dianjurkan oleh Raja Salomon. Tetapi bukan saja Raja Salomo, bahkan Rasul Paulus juga menganjurkan agar kita senantiasa bersukacita. Misalnya dalam Filipi 4 ayat 4, Paulus berkata, "Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah." Jadi undangan ini mengajak agar kita bersukacita dan tetap bersukacita. Sebagai orang yang telah ditebus oleh Yesus, kita tidak perlu merasa takut akan dosa kita. Kita tidak perlu punya perasaan bersalah. Kita juga mempunyai Yesus sebagai sumber pengharapan kita, bukan hanya untuk masa lalu, tetapi juga untuk sekarang dan masa yang akan datang. Ajaran Paulus untuk bersukacita memberikan dampak kepada kita bukan hanya dalam bidang kerohanian saja, tetapi meliputi segala aspek kehidupan kita. Apakah itu fisik kita, mental kita, sosial kita, dan emosi kita. Apakah yang boleh menjadi motivasi bagi kita untuk bersukacita? Yang pertama, menyadari bahwa Tuhan itu nyata dan Ia itu baik adanya. Yang kedua, menyadari Ia menciptakan kita dan kita adalah miliknya. Ia mencintai kita dan kita mencintainya. Yang ketiga, menyadari bahwa pertentangan besar di mana iblis menyerang Tuhan itu nyata, namun Tuhan itu ada di pihak kita. Yang keempat, menyadari bahwa Allah menebus kita dari kuasa dosa iblis dan di dalam Kristus kita dapat memperoleh kemenangan selamanya. Yang kelima, menyadari bahwa Tuhan telah memelihara kita dan Ia dekat dengan kita kapan saja dan di mana saja kita berada. Yang keenam, bahwa pekerjaan atau misi Allah membawa keselamatan ke seluruh dunia dan tidak sepadan dengan semua penderitaan yang harus kita tanggung. Dengan demikian sikap kita ialah bila perlu sampai mati kita ada di pihak Tuhan. Yang ketujuh, sukacita memberikan keuntungan secara fisik, mental, rohani, emosi, dan sosial. Banyak yang kita akan bahas dalam minggu ini bagaimana sukacita berhubungan dengan kesehatan. Bukan hanya seperti yang dituliskan oleh Raja Salomo bahwa bersukacita adalah obat yang manjur, tetapi hasil berbagai penelitian mengenai sukacita yang memang benar-benar menunjukkan bahwa orang yang bersukacita adalah orang yang lebih sehat. Namun hal yang perlu diingat ialah banyak umat Kristen yang tidak merasa bersukacita karena kurang kepercayaan kepada Tuhan. Bila seorang percaya bahwa dosanya telah ditebus, maka ia akan jelas bersukacita. Kiranya kepercayaan kita akan terus berkembang, sehingga sukacita pun akan terus bertumbuh, sehingga kita akan mendapatkan berbagai berkatnya, termasuk kesehatan kita yang baik. Tuhan Yesus memberkati.